lanjutkan. Udah terima kasih. Kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kita nih udah mikir kan sama adik-adiknya, nih kalau Bang Amar keluar nggak bisa nih hidup sendiri lagi, kayak udah harus dijagain 24 jam, nggak bisa nih aku bilang gitu. Terus kata adik-adiknya solusinya nikah sama lo dok, kata dia gitu, biar ada yang jagain juga Bang Amarnya, kata dia gitu ya. Rencananya karena emang barang-barang Bang Amar udah di rumah aku semuanya. Kepada kemanusiaan aja mensupport, apapun kan ya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari dosa. Pun kalau memang ada kesempatan untuk memberikan support moral sebagai teman. Saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat, dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya, dan tentu ya sebagai manusia mendukung, dan terima kasih ya Raffi. Please kembalikan nama baik Amar Zoni. Memang saya tidak pernah membolehkan dan saya tidak pernah menormalisasi untuk orang memakai begitu. Tidak, tapi please pakai hati lah. Kalau memang sudah terjerembab, sudah kecanduan, itu perlu rehab, perlu diperbaiki. Amar Zoni tidak bisa dipidana karena dia lagi sakit. Ingat, tetapi pembawa barang tersebut harus dipidana. Berikut dengan kalapasnya, berikut dengan pegawainya, berikut dengan dirjennya, berikut dengan menterinya. Pidana semua. Kenapa mempunyai sistem seperti ini? Dipidana semua. Ya, kalau Amar Zoni catat ya, Amar Zoni tidak bisa dipidana karena dia sedang sakit. Orang yang dibina di lapas itu semuanya sakit mentalnya. Orang berbuat jahat itu karena mentalnya sakit, nggak normal, nggak waras, gitu loh. Maka dia termaktub dalam pasal 44 KUHP. Dalam pasal 44 KUHP ayat 1 ayat 2 itu dijelaskan orang sakit tidak bisa dipidana. Dia udah sholat, dia udah baik, dia udah nggak pakai lagi. Kan ada yang teman Ustadz yang nemenin dia itu, dokter itu, dia tes urin, saya ketemu tes urin, tes urin nggak ada negatif, dia udah baik. Ya, dia mau keluar sebetulnya Desember ini Wil. Jadi Ustadz kalau siapapun yang terzolimi, Ustadz di depan akan pasang badan untuk dia, siapapun dia. Dia bisa berkarya lagi, bisa hidup lagi, kan dia punya anak. Kasihan kalau Ustadz lihat orang-orang, sebetulnya orang-orang pemakaian narkotika ini direhabilitasi sama BNN, bukan di penjara. Kalau di penjara ketemu BD nanti dikasih obat lagi. Aktor Amar Zoni membuktikan dirinya ternyata dijebak dalam kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan Rutan Salemba. Melalui tim kuasa hukumnya, Amar membuktikan klaim tersebut secara langsung di hadapan majelis hakim. Raffi Ahmad, selaku rekan sejawat sebagai artis, memberikan dukungan kepada Amar Zoni. Raffi meyakini bahwa Amar Zoni adalah orang baik yang layak untuk ditolong. Bahkan, Raffi memberikan dukungannya kepada Amar dengan menemuinya di lapas Nusa Kambangan. Di kamarnya itu kan gak cuma Bang Amar, orang kamarnya itu kan gak dikunci, jadi orang lalu lalang siapa aja bisa masuk gitu kan. Jadi ya itu aku bilang mungkin dijebak atau emang ya apa saja gitu. Amar ada cerita sesuatu nggak ke ibu dokter tentang? Ya ada, ceritanya saya udah tahu sih cerita yang sebenarnya bagaimana. Cuman kan nanti pasti mungkin sama Amar nanti akan dijelasin di persidangan gitu kan. Cuman kalau ini intinya aku cuma bisa ngejelasin di dalam tuh Amar nggak ngedar, nggak juga pengepul, nggak sama sekali. Dia cuman kayak mungkin dititipin atau apa, dianya juga nggak lihat itu barang segala macem. Terus orang itu masuk, kita kan nggak tahu. Yang 5 tersangkanya juga nggak kenal Bang Amar, Bang. Jadi mereka pun belinya juga bilangnya nggak dari Bang Amar. Kan ada 5 tersangka lainnya tuh ya. Nah itu mereka pada saat diperiksa di kejaksaan kan kebetulan ada saya di situ. Ditanya ini belinya dari Bang Amar, oh bukan, inisialnya A ngakunya gitu. Jadi bukan Bang Amar yang jual. Bahkan, calon istri Amar Zoni mengungkap
bahwa tuduhan Amar Zoni adalah pengedar sudah terbantahkan. Hal itu terbukti melalui pengakuan 5 tersangka lain yang ternyata tidak mengenal Amar Zoni. Amar Zoni kini juga dikabarkan akan menikah dengan seorang dokter usai bebas dari tahanan. Calon istri Amar Zoni mengaku, Amar Zoni telah mempersiapkan diri untuk kembali terjun ke dunia entertain setelah bebas dari penjara. Bahkan, barang-barang Amar Zoni juga sudah dipindahkan ke rumah Dr. Camelia. Calon istri Amar, Dr. Camelia bertekad mau menjaga Amar Zoni dan memberinya semangat serta bantuan agar benar-benar sembuh dan lepas dari kecanduan narkotika. Amar Zoni juga didukung oleh artis senior. Melalui analisanya, ia meyakini bahwa Amar memang layak untuk dibebaskan karena terbukti bukan pengedar. Saya tidak membenarkan mau 1 linting, mau setengah linting, mau sepertiga linting, mau seperempat, enggak saya benarkan. Tapi maksud saya, kalau memang benar cuma 1 linting, kok bisa di sana sih? Orang yang berlinting-linting nggak ada di sana? Coba. Nah, saya nggak ngerti saya kata-kata apa yang saya harus omongin lagi. Kok bisa sih? Dia tuh butuh rehab, Bapak. Dia itu butuh rehab. Dia tuh kalau di sana masuk, Pak, ketemu lagi sama orang temennya nanti yang misal 1 sel gimana? Yang apa? Mau jadi apa ini anak? Mau jadi apa? Gara-gara astagfirullah, dia masuk ke situ ketemu lagi nanti misalnya ada ketemu lingkungan yang lebih parah. Kita sama dengan kita mau ngebunuh nih anak. Menurut gue, ya, menurut gue sama kita pengen menghilangkan ini anak, menghilangkan masa depannya, menghilangkan cita-citanya. Saya nggak tahu, penting itulah yang saya bisa omongin. Please kembalikan. Kalau memang benar seperti Bapak itu yang bilang cuma 1 linting, please kembalikan nama baik Amar Zoni. Memang saya tidak pernah membolehkan dan saya tidak pernah menormalisasi untuk orang memakai begitu. Tidak, tapi please pakai hati lah. Kalau memang sudah terjerembab, sudah kecanduan, itu perlu rehab, perlu diperbaiki Bapak Ibu. Kalau misalnya saya bisa berkirim surat atau saya bisa menolong, bagaimana akan saya lakukan, apapun akan. Kasihan. Jadi siapapun ya teman-teman ya, yang kita lihat terzalimi kita bantu. Kita harus bantu dia dengan apapun. Ya Allah yang bantu kita. Jadi janji Allah tuh, kau bantu saudaramu maka Allah bantu, aku bantu kamu. Ya intan sallallahu yansurkum. Ya cinta yang di bumi yang di langit kami cintaimu.